Kakek, lagi me time kayak biasa, kayak lagi ngopi dulu me time gitu kan sebelum kerja. Jam 12-an kurang berangkat dan ya udah me time sambil ngopi, sambil dengerin lihat sesuatu dan cari-cari materi konten. Ya. Apa itu buatnya? Isu-isu terbaru. Iya, kayak kakek sebenarnya nggak ada isu terbaru di Jakarta. Oh itu tentang seorang kakek. Iya, kayak di Cilincing Jakarta sana ada sebuah kejadian yang seorang kakek namanya kakek Chandra Harahap yang diusir sama seorang oknum Satpol PP yang katanya dia itu dituduh sebagai seorang juru parkir. Kakek, by the way aku punya tweetnya kayak ini kak. Orang gini tuh, Pergi enggak? Pergi. Seorang kakek diusir paksa dan dituduh sebagai juru parkir liar di Cilincing, Jakarta Utara. Dalam video yang viral, pria lanjut usia itu terlihat ditarik tangannya sambil terus didesak pergi oleh perekam yang menuduhnya meminta uang parkir. Kakek tersebut berusaha menjelaskan bahwa dirinya tidak meminta uang dan hanya duduk di sekitar lokasi. Namun, perekam tetap menekan dan menanyakan siapa yang menyuruhnya melakukan parkir liar. Belakangan terungkap, pria itu ternyata bukan jukir liar. Kepala Satpol PP Cilincing, Rosleli Tambunan menyebut kakek itu ada. Nah, itu kayak Ya. Ini juga baru kejadian di bulan November ini di tahun 2000. iya, tahun 2026 ini Januari akhir ada oknum tentara sama polisi yang apa istilahnya yang tanda kutip ya melakukan kekerasan verbal menuduh seorang penjual tukang gabus Pak Sudrajat Ya, Pak Sudrajat itu yang dituduh menjual spon spon gitu kan katanya. Sekarang ada lagi oknum Satpol PP yang menuduh seorang kakek-kakek tua yang Pak Chandra Harahap yang dituduh sebagai juru parkir ya. Iya, ini sangat merisaukan baju karena gini, ternyata ketika kakek cari tahu siapa ini Harahap, ternyata Pak Chandra Harahap ini adalah seorang kakek yang dulunya dia adalah seorang manajemen guru, lalu sekarang dia hidup hanya menjadi seorang pemulung. Seorang pemulung kak? Iya, Dulu guru sama pemulung? iya kan, jadi gini, banyak hal yang jadilah doa saudara sehingga mengakibatkan beliau harus seperti ini, yang dimana dulu beliau seorang guru, tetapi entah bagaimana sekarang beliau hidup sama yang arah dan menjadi pemulung dan tinggal di sebuah kontrakan yang sederhana. Iya, itu aku juga sedih karena ya kan kita tahu bahwa Jakarta tuh keras, hidup ini keras. Lalu juga seorang kakak-kakak yang hanya duduk di sebuah tempat yang katanya juga membantu, tapi dalam pengertian Pak Chandra ini membantu bukan untuk memarkiri. Tidak hanya kalau membantu parkir mungkin iya, tapi kalau dikasih uang ya dia terima, kalau enggak ya enggak. Tapi itu cuma sebatas karena dia sudah survive untuk hidup kak ya. Iya, itu sangat normal di mana semua orang termasuk kita semua memang harus bisa cari uang untuk bisa makan. Tetapi kita juga harus sadari tentang hal-hal yang terjadi saat itu. Iya, karena saat itu Pak Chandra sendiri di situ sedang duduk tiba-tiba diusir sama anggota Satpol PP, lalu juga disuruh pergi gitu. Setelah itu beberapa waktu kemudian ditemukan seorang polisi gitu kan, babinsa atau apa sih aku itu nggak lupa siapa itu. Lalu sempat ngobrol, ternyata Pak Chandra ini memang memiliki kehidupan yang keras ya, karena beliau hidup sebatang kara sebagai seorang kakek-kakek tinggal di Jakarta di kontrakan dan menjadi pemulung yang lebih miris. Dia dulunya seorang guru kayak ya. Iya, dia seorang guru. Oh, makanya ketika dia diusir sama Satpol PP itu dia nggak ngelawan. Artinya beliau sebagai seorang guru otomatis punya pendidikan yang lebih tinggi, artinya punya logika yang lebih nalar, yang lebih jalan ya dibanding cuma emosinya. Makanya ketika dituduh Pak Chandra hanya diam dan kecewa, dari raut mukanya kecewa pasti, tapi beliau nggak marah, nggak hanya dia bisa menahan emosi dengan baik karena dia seorang pendidik ya. Iya, karena sangat berbeda jauh antara orang yang berpendidikan sama tidak. Jadi respon yang dilakukan oleh Pak Chandra ketika diusir dan tentu oleh itu beliau tidak marah. Itu membuktikan beliau seorang orang yang berpendidik. Iya, sangat paham Pak Chandra itu, dia nggak marah, nggak melawan apa itu, dia hanya pergi begitu aja. Dan ketika aku cari informasi lebih lanjut lagi, ternyata oknum Satpol PP ini memang tidak ditemukan kekerasan, dia hanya mengusir itu aja. Tapi ya tetap kita sebagai masyarakat juga miris ya, karena
Aku sih cuma berpikir ya, semua orang yang bekerja untuk negara, entah itu polisi, tentara, anggota DPR, Satpol PP, semuanya itu kan difasilitasi sama negara, di mana negara dapat uang juga dari pajak juga, dari rakyat juga. Jadi kan semestinya ada humanisme di situ. Mungkin nggak salah namanya tentara, polisi, dan juga Satpol PP itu menjaga ketertiban, keamanan di masyarakat, tetapi cara dalam membuat sistem itu harusnya lebih humanis ya. Iya, jadi jangan arogan, jangan hanya asal tuduh. Sebenarnya Satpol itu mungkin juga bekerja sama dengan Dishub, karena yang namanya parkir itu memang ada aturannya, dan di mana setiap itu ada retribusi yang masuk kepada daerah dan juga dikelola oleh Dishub. Tetapi harus tahu diri, bisa membedakan mana parkir liar dan mana parkir yang benar-benar ada isinya itu. Iya, karena kalau yang parkir liar memang itu memang salah, karena mereka mendapat keuntungan pribadi tanpa membayar pajak kepada Dishub, dan juga nantinya uang itu juga buat kita juga kan. Tapi kalau itu parkirnya yang resmi itu kita tahu kayak ya. Iya, Tapi juga sedih juga ketika seperti itu. Tapi kita juga harus mengerti bahwa kita harus punya rasa empati ya dengan semuanya. Nantinya kita tuh nggak boleh sembarangan menuduh orang. Mungkin kita punya tugas untuk menertibkan, menjaga keamanan dan juga ketertiban di masyarakat. Tetapi tolonglah untuk lebih punya rasa empati, karena mereka juga manusia. Kalau kita compare kehidupannya Pak Chandra Harahap dan juga oknum Satpol PP pasti beda jauh, karena oknum Satpol PP pasti dapat gaji per bulan, pasti lebih jelas gitu kan, punya keluarga juga mungkin ya. Aku nggak tahu bagaimana, tapi kalau kita lihat dari gaji jelas oknum Satpol PP dia dapat uang yang jelas setiap bulannya, gajinya jelas. Dengan Pak Chandra Harahap, beliau harus cari uang dari memulung agar bisa survive setiap bulannya kak ya. iya. Di situ kita harus lebih mengerti tentang kehidupan manusia, karena setiap orang itu memiliki masalah sendiri. Makanya kita juga punya rasa empati untuk hal itu. Iya, kita nggak boleh sembarangan, kita nggak boleh menuduh orang, kita nggak boleh arogan. Intinya kita nggak boleh arogan sama orang lain gitu kan, karena mau bagaimana juga kita harus tahu diri lah, karena empati itu penting, bukan cuma sebatas kamu salah, enggak, kita mungkin dia salah, tapi coba kita menyampaikan dengan cara yang lebih baik, cara lebih benar, karena kita hidup itu nggak sendiri. Kita juga punya amanah untuk berbagi kasih kepada orang lain. Mungkin kita nggak bisa ngasih uang secara langsung, tapi sikap kita yang ramah, sikap kita yang penuh empati itu sudah memberkati orang lain gak ya? Iya, jadi mau bagaimana juga kita juga harus tahu diri, gimana kita juga harus mengerti bahwa kita ini makhluk sosial, di mana kita harus bisa saling menjaga, dan juga syarat buat Pak Chandra yang meskipun memiliki masalah yang berat, tapi beliau dengan keadaannya masih bisa menjaga emosi ketika beliau diusir oleh Satpol PP. Iya, salut bagi Pak Chandra. Semoga kasus ini nggak lagi terulang di mana-mana, sehingga di kota manapun di Indonesia ini, karena sekali lagi rasa empati itu lebih tinggi hanya dibandingkan dengan sebatas tugas sistem yang ada kayak ya. Iya, kita harus punya rasa empati. Iya, Kak.